Terbunuhnya Jaya Negara. Kisah terbunuhnya Jaya Negara, Raja Majapahit kedua, sebagai berikut. Di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membunuh Jaya Negara terbilang susah, sebab selain seorang raja yang selalu dijaga ketat oleh para bayangkara, Jaya Negara juga memiliki ilmu kebal. Begitulah yang diinformasikan Serat Pararaton pada bagian ke-8. Meskipun begitu, Ratanca rupanya punya teknik jitu untuk membunuhnya. Jaya Negara adalah raja kedua Majapahit. Menurut negara Kertagama, Jaya Negara naik tahta pada 1309 Masehi dengan gelar Abhiseka Wiralanda Kopala. Ia naik tahta selepas kemangkatan ayahnya Dyah Wijaya. Jaya Negara merupakan anak laki-laki satu-satunya Dyah Wijaya. Ibunya adalah Indra Dewi atau Darapeta, seorang putri Melayu dari kerajaan Damasraya. Meskipun Jaya Negara terlahir dari seorang selir, akan tetapi karena sejak kecil ia diakui anak oleh Sri Prameswari Dyah Dewi, Tribuaneswari Permaisuri, maka secara otomatis kedudukan Jaya Negara berubah menjadi putra mahkota. Apalagi Permaisuri tidak mempunyai anak laki-laki, sehingga kedudukan Jaya Negara sebagai penerus tahta tidak ada yang membantah. Pada masa Jaya Negara memerintah Majapahit, kondisi kerajaan dirundung banyak masalah karena Jaya Negara termakan hasutan Dyah Halayuda yang dikenal menghalalkan segala cara demi memperoleh jabatan sebagai Mahapati. Pada masa Jaya Negara memerintah 1309 sampai 1328, tercatat beberapa kali terjadi pemberontakan yang diakibatkan oleh hasutan Dyah Halayuda. Di antaranya pemberontakan Mahapati Nambi dan pemberontakan Rakuti. Semua pemberontakan pada akhirnya mampu dipadamkan Jaya Negara. Biang perusak kerajaan pun Dyah Halayuda. Akhirnya dibunuh Jaya Negara melalui tangan Gajah Mada. Meskipun demikian, asap dari pemberontakan rupanya masih tetap ada. Ratanca salah satu dari 7 pejabat Dharmaputra yang berprofesi sebagai tabib istana menyimpan dendam dalam-dalam terhadap Jaya Negara. Dalam Serat Pararaton disebutkan bahwa dendam Ratanca terhadap Raja Cul selepas istrinya diperlakukan tidak senonoh oleh Raja. Selain itu, ia juga masih menyimpan dendam terhadap kematian teman-teman seperjuangannya di Dharmaputra. Ratanca tidak menyukai kelakuan Jaya Negara yang amoral. Dalam Serat Pararaton, Jaya Negara dikisahkan sebagai raja yang banyak membuat kecewa dan sengsara rakyat. Juga dikenal sebagai raja yang mau mengawini adik perempuannya sendiri agar tahta Majapahit tetap utuh di tangannya. Kemuakan Ratanca pada Jaya Negara melahirkan rencana pembunuhan. Ia berniat menghabisinya. Akan tetapi karena ketatnya penjagaan, Ratanca memilih untuk bersabar. Hingga suatu ketika datang kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Serat Pararaton menceritakan bahwa suatu ketika Jaya Negara terkena sakit bisul, sehingga ia tidak bisa berjalan karena mengalami pembengkakan. Gajah Mada kemudian memanggil Ratanca ke istana untuk mengoperasi penyakit raja. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan Ratanca. Ia pun mempersiapkan alat operasi yang sanggup dijadikan sebagai alat bunuh. Mengingat dalam kamar raja, Ratanca tidak diperkenankan membawa senjata. Ketika kesempatan membunuh di depan mata, Ratanca menusukkan pisau operasi atau taji pada bagian tubuh Jaya Negara yang membengkak. Namun sang raja rupanya tak bergeming. Jaya Negara kebal senjata. Dengan alasan hendak mengoperasi penyakit sang raja, Ratanca akhirnya merayu rajanya untuk melepaskan jimat kekebalan yang dimilikinya. Malangnya Jaya Negara menurutinya, sehingga pembunuhan pun akhirnya terjadi. Jaya Negara dihujani pisau operasi berkali-kali hingga tewas. Sementara di sisi lain, Gajah Mada dan para bayangkara yang memergoki peristiwa pembunuhan tersebut menjadi kalang kabut. Gajah Mada kemudian menusuk Ratanca dengan sebilah keris. Ratanca pun akhirnya tewas bersimbah darah oleh sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah